Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Sandi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Saya di sini izin buat tugas dari Bapak Muadin tentang yang mana pelajaran tentang manajemen pemasaran jasa pendidikan. Di sini saya dari kelompok 2 yang mana materi tersebut tentang manajemen kurikulum. Baik, di manajemen kurikulum sendiri itu ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan. Untuk materi yang pertama tentang perencanaan. Menurut Mulyasa 2002, perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa. Sedangkan menurut Burso dan Siskandar 2017, perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang dilakukan oleh para perencana mengambil bagian pada berbagai level pembuatan keputusan mengenai tujuan pembelajaran yang seharusnya, bagaimana tujuan dapat direlasikan melalui proses belajar mengajar, dan tujuan tersebut memang tepat dan efektif. Hafid 2017 mengungkapkan, untuk membuat sebuah perencanaan yang baik minimal diperlukan 5 syarat, yakni yang pertama, faktual dan realistis. Artinya, sebuah perencanaan harus disusun berdasarkan fakta yang ada dan dapat direalisasikan dalam bentuk nyata. Dan yang kedua, ada logis dan rasional. Perencanaan yang dibuat harus masuk akal untuk ditindaklanjuti. Dan yang ketiga, fleksibel. Perencanaan yang dibuat harus memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan. Dan yang keempat, komitmen, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kelima, terakhir, komprehensif atau menyeluruh. Artinya, perencanaan boleh hanya terfokus pada satu titik, tetapi harus terintegrasi dengan bidang-bidang lain sehingga bisa menciptakan proses pelaksanaan yang sinergis dan dinamis. Untuk materi yang kedua tentang pelaksanaan. Pembinaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah. Sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntunan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya. Bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Terus, pokok-pokok kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 pokok kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah, dan yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru, dan yang ketiga, kegiatan yang berhubungan dengan murid, dan yang keempat, kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, dan yang kelima, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dan yang keenam, kegiatan pelaksanaan evaluasi, dan yang ketujuh, kegiatan pelaksanaan pengaturan alat, dan yang kedelapan, kegiatan dalam bimbing dan penyuluhan, dan yang terakhir kesembilan, kegiatan yang berkenan dengan peringatan mutu profesional guru. Terus, pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dan tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah, dan tingkat kelas yang berperan adalah guru. Dari pertama, pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang ia pimpin. Kepala sekolah berkewajiban menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal kegiatan, pelaksanaan, memimpin rapat. Dan yang kedua, yang B, pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum di lingkungan kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut meliputi 3 jenis kegiatan administrasi, yaitu pembagian tugas mengajar, pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler, dan yang ketiga, pembagian tugas
bimbingan belajar. Terus yang keempat, pengawasan. Materi yang terakhir, ketiga, pengawasan. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sondan P. Sejagin. Terus, pengawasan adalah segala usaha untuk kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kelihatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Suyamro. Terus dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digarisin, dan perintah aturan yang diberikan. Terus pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di samping fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Terus jenis-jenis pengawasan, ada pengawasan internal dan eksternal. Terus ada pengawasan preventif. Terus ada pengawasan aktif, dekat, dan pasif. Terus ada pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran material mengenai maksud dan tujuan mengeluarkan. Dan yang keempat, pengembangan. Planning. Pengembangan perencanaan kurikulum adalah proses yang melibatkan pengumpulan, pemilihan, sintesis, dan pemilihan kegiatan informasi relevan dari berbagai sumber. Informasi ini kemudian digunakan untuk desain dan pengalaman belajar. Desain ini memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Olivia Gordon dan Taylor 1988. Terus desain kurikulum menjadi sangat penting karena sebelum suatu kurikulum ditetapkan harus melalui tahap desain kurikulum, yang mana merupakan aspek yang amat penting juga dari kurikulum planning, karena secara umum dalam mendesain kurikulum harus mempertimbangkan faktor-faktor penting kurikulum. Ki Hajar Dewantara merupakan kurikulum yang paling sesuai atau cocok diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Bagaimana menyampaikan pendidikan karakter? Dalam hal ini, menurut Ki Hajar Dewantara, ada 4 tingkatan. Yang pertama syariat, kedua hakikat, dan ketiga tarikat, dan yang keempat makrifat. Yang pertama syariat. Tingkat syariat cocok untuk diberikan kepada anak yang sangat muda atau anak TK. Contohnya, mengucapkan salam ketika bertemu teman, memberikan hormat ketika bertemu guru, dan mencium tangan ketika berhadapan dengan orang tua. Dan yang kedua hakikat. Tingkat hakikat ini cocok diberikan kepada anak SD. Anak diberikan baik menurut ukuran umum. Contohnya, dibiasakan mengucapkan salam sewaktu bertemu teman. Mereka juga diberi pengertian tentang pentingnya mengucapkan salam. Misalnya dapat menimbulkan ikatan hati dan keakraban lahir batin antara teman. Dan yang ketiga, tarikat. Contoh diberikan kepada siswa SMP. Siswa dibiasakan diberi perilaku baik, diberi pengertian pentingnya hal dilakukan. Contohnya adalah anak-anak SMP dilatih menari halus sambil dijelaskan makna gerakannya yang ada di dalamnya untuk menanamkan karakter. Dan yang keempat, makrifat. Contoh diberikan kepada siswa SMA, anak disentuh pemahaman dan kesadaran. Di lubuk hatinya untuk melakukan hal tersebut. Sang anak mengerti maksud berperilaku baik dan berbeda tersebut dijalankan bersama kesadaran diri. Dan terus manajemen implementasi adalah tata kelola dan kepemimpinan yang bertindak dengan ide, rencana, metode, desain, prinsip, etika, dan motivasi untuk melakukan dan upaya mewujudkan tujuan. Dan yang terakhir, evaluasi. Kurikulum ada sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Secara sederhana dapat disamakan dengan penelitian, karena evaluasi kurikulum menggunakan penelitian sistematik, merekam produser ilmiah, dan penelitian. Perbedaan antara evaluasi dan penelitian tetap pada tujuan. Pada intinya tentang kurikulum
yang mana sebelumnya kita telah menjalankan kurikulum K13, terus sekarang kurikulum Merdeka, dan untuk kedepannya kita akan sudah siap menghadapi kurikulum di era industri 4.0 dan era society 5.0, yang mana di kurikulum tersebut kita sudah disiapkan secara mental, yang mana kurikulum tersebut telah menghadapi era digital atau era teknologi, yang mana guru harus dituntut untuk secara mental, spiritual, adab dan akhlak, yang mana guru itu adalah panutan dari siswa dan siswi tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.